Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fatur Rahman dengan NIM 0516200502 dari Prodi Sistem Informasi daerah Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tugas praktik 3 dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugasnya di sini Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pekerjaan tugas praktik 3. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik. Baik, di sini sebenarnya secara tidak langsung tidak berbeda jauh ya dengan tugas latihan 2, yaitu kita hanya diminta untuk berpindah atau migrasi dari native JavaScript ke Vue.js. Oke, kita mulai saja untuk tampilannya. Di sini sudah saya buka untuk folder pada tugas 3 ini. Yang pertama yang akan dilaksanakan yaitu pada folder public, kemudian pada SRC ya, search. Nah, di sini sudah ada juga folder untuk aset, di mana terdiri dari logo UT ya. Kemudian untuk folder komponen, ya, di sini ada icon seperti my navbar. Kemudian ada folder JSON yang sudah disediakan dari tutorial online, yaitu data dummy, bahan ajar, dan user ya. Ini untuk data bahan ajarnya. Kemudian user seperti ini. Kemudian untuk router di situ ada index untuk data JavaScript-nya, yaitu ke login, ke dashboard, ke stock, dan tracking ya. Kemudian tersedia juga untuk application view-nya ya di sini, seperti dashboard view, kemudian login, stock, dan tracking. Oke, itu untuk susunan foldernya. Nah, di sini lanjut untuk folder view, kita buka saja folder view. Ada login view, tampilkan login view-nya. Di sini terdapat elemen-elemen yang menuju nantinya ke elemen HTML ya. Di sini juga ada submit prevent untuk handle login. Oke, submit prevent. Kemudian ada email untuk mengetik email dan password. Kemudian prevent untuk login password, submit login, dan ada klik prevent juga untuk daftar ya. Oke. Kemudian show register, lalu untuk logiknya ada di sini, ada script, setup, dan suite ya. Nah, kemudian logiknya, kemudian ada script setup, suite color, video router ini untuk jadi untuk menampilkan model login, login berhasil atau reset password dan oke. Kemudian masuk lagi ke folder dashboard ya. Nah, di sini ada untuk menampilkan salam, misalkan selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam sesuai dengan lokal waktu di jam lokal kita ya, gitu. Oke. Kemudian masuk ke bagian stock. Nah, di sini tentu untuk menampilkan data stock view ya. Nah, stock view ini tidak berbeda dengan tugas sebelumnya. Di situ tersedia untuk filter atau BJJ, kemudian filter kategori, kemudian sorting, kemudian di sini juga terdapat
posisi dari jumlah buku ya. Untuk stok menampilkan kosong, menipis, kemudian juga dia menampilkan seperti ini tampilan yang ada di stock view-nya. Ini adalah file yang dapat dari e-learning ya, untuk stock view-nya yang ke stock ini bisa dan data bahan ajar. Yang formatnya berupa JSON, yang ada data bahan ajar, lalu set filter di sini untuk ketika memilih menu filter lalu bisa kita set filter state data bahan ajar di sini. Set filter ya. Kemudian ada tambahkan item di sini juga, menambahkan data baru, data buku baru. Kemudian ini untuk logiknya. Kemudian ini untuk kategori. Oke, seperti itu untuk untuk bagian stok ya. Kemudian kita buka lagi untuk bagian tracking. Menggunakan submit method untuk submit dulu delivery order ya. Nah, DO atau delivery order untuk reset ya. Oke, di sini bagian tracking view ini, jadi ketika kita selesai mensubmit item maka formatnya akan auto reset dan auto increment ya juga. Jadi kita submit sebuah produk atau item dengan nomor 1, maka ketika kita submit berikutnya akan menginput item lagi, maka itu increment jadi nomor 2. Jadi secara otomatis number ya, index gitu. Ya, selanjutnya untuk akan saya jalankan untuk tampilannya dengan menampilkan di terminal ini. Yang pertama adalah install npm ya, npm install npm install. Nah, karena sebelumnya sudah saya coba dan diinstal di sini, maka ini tidak akan dilakukan kembali. Langkah berikutnya adalah npm run dev. Oke, kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Oke. Kita tunggu. Baik, di sini sudah tampil. Kemudian kita akan memilih yang local host ini ya, untuk membuka, klik dan kontrol ya. Oke, di sini sudah kita buka dan sudah ada tampilan ya di sini. Nah, untuk login di sini menambahkan alamat email. Akan saya coba dengan menambahkan email admin UT ya, admin UT .c. Oke, kemudian untuk passwordnya kita masukkan. Oke, kemudian terdapat juga nanti untuk lupa password, belum login ya, atau belum punya akun ya di sini. Login. Oke, kita tunggu. Nah, login ini ketika sesuai dengan kontak yang ada di file JSON yang tadi ya, berarti dia sudah berhasil ya, tidak benar. Oke, kemudian muncul alat seperti ini ya, muncul berhasil, selamat datang di admin Sita ya. Lanjutkan. Oke, kemudian di sini sudah muncul untuk halaman berandanya, yaitu menampilkan selamat sore ya, karena berdasarkan logik yang ada di sini ya, di bagian dashboard ya. Nah, di sini nanti ada selamat sore di posisi kurang dari jam 1 malam ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang pertama saya coba untuk melihat informasi bahan ajar. Nah, di sini untuk informasi stok bahan ajar juga kita bisa melakukan filter
Misalnya untuk filter daerah Jakarta untuk BJJ-nya, kemudian semua kategori, atau misalnya kita mau yang wajib saja gitu ya. Kemudian urut berdasarkan apa? Misalnya akan diurutkan sortingnya itu berdasarkan judul. Nah, kemudian atau berdasarkan harga dan lain-lain. Kemudian juga di sini bisa men-set ya. Oke. Kemudian di sini juga bisa menampilkan stok yang minus atau kosong, ditandai nomornya. Kemudian selanjutnya akan muncul kita coba untuk menambahkan tambah bahan ajar ya. Oke, di sini misalnya untuk kodenya saya masukin musim 4309. Untuk judulnya adalah nomor rekaman basis. Kemudian untuk kategorinya misalnya MK wajib, kemudian UPT-nya misalnya Jakarta. Kemudian untuk lokasi raknya kita tentukan misalnya di R1. Kemudian untuk harganya misal 85.000 gitu ya. Kemudian untuk jumlahnya ya kita masukin misalnya 10. Untuk catatan, nah ini untuk statusnya dengan variasi-variasi tertentu untuk HTML-nya ya. Misalnya catatan yang menggunakan persen underline, kemudian misalnya pemrograman, kemudian misalnya kita HTML-nya. Oke, selanjutnya akan kita coba simpan ya. Oke, data bahan aja berhasil ditambahkan seperti ini ya. Dia akan masuk ke sini dan statusnya dia aman ya. Dan ini untuk catatannya ya yang tadi dibuat gitu menggunakan underline, dan itu bisa diubah-ubah misalkan menggunakan bold dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga kita bisa menambahkan atau mengedit ya status data bahan aja ini. Kemudian kita bisa menghapus untuk data bahan aja seperti itu ya untuk tampilan informasi stok bahan aja. Baik, yang kedua akan kita masukin untuk tracking pengiriman. Nah di sini untuk nomor drop ordernya ini akan bersifat otomatis ya. Ketika misalkan kita posisinya ini yang sebelumnya sudah pernah ditambahkan ini indeksnya 001, maka ketika membuat yang baru maka dia akan otomatis ya 002. Misalnya akan saya masukin linknya 08 0516 205 02. Misalnya nama saya Fatur Rahman. Oke, kemudian untuk ekspedisinya misalnya yang ini, kemudian paketnya misalkan IPS ya. Nah, maka dia akan muncul untuk deskripsi dari kode bahan ajar dan harga ya. Kemudian yang tentukan untuk tanggalnya misalkan tanggal 6 gitu ya. Oke, setelah itu kita masukin tambah baru ya. Nah, maka di sini sudah otomatis ya. Jadi dia indeksnya 002, kemudian namanya sudah muncul dan paket sudah muncul. Oke. Nah, seperti itu untuk menambahkan tracking order ya. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.